Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abah Otit bersama Mamang dengan Abah. Hari ini Mamang ditemani dengan Bah Doli. Bah Doli ini luar biasa sahabat. Beliau bergerak di bidang pertanian, terutama ya tanaman-tanaman sayuran seperti itu. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Sama Bah Pudoli ya? Ya. Baik sahabat, kita wawancara Bah Pudoli. Bah, boleh tanya ya Bah ya? Bah, sudah berapa lama Abah berkecimpung di bidang pertanian? Lumayan lama, Pak. Lumayan lama. Terus saya dapat informasi katanya Abah itu dari Kalimantan. Betul. Boleh cerita sedikit, Bah? Gimana ceritanya Abah dari Kalimantan kok bisa sampai Sukabumi? Awalnya tuh Heeh. saya tahun 87 Heeh. kejuaraan nasional. Mm-mm. Kebenaran saya kepilih dari daerah ke Jakarta, Pak. Jadi atlet judo. Judo. Wah, sahabat, ini luar biasa sekali. Jadi Bah Doli ini ternyata atlet judo. Ini saya takut nih nanti bisa ditonjok nih sama Bah Doli ya. Oke, Bah, cerita dari atlet judo ditunjuk ke daerah Sukabumi. Seperti itu. Jakarta. Oh, Jakarta dulu awalnya. Nah, Jakarta dulu, terus Setelah di Jakarta dapat TC, saya dapat kerjaan di Bermis karena atlet dibantu oleh Pos Pampres. Pos Pampres. Oh, dari warga Cendana. Setelah kerja ada saudara, akhirnya Sukabumi ada kebun, main. Oh, tapi di atlet di sana Abah sudah pensiun sebagai atlet. Masih TC. TC itu apa, Bah? Training center langsung. Oke, jadi sebelumnya di training dulu ya. Judo. Judo. Itu dari tahun berapa, Bah, kalau boleh tahu? 87. Tahun 87, sahabat. Oke, dari 87 mengembara dari Kalimantan. Ini seorang diri, Bah ya? Ya. Luar biasa, sahabat. Seorang diri dari Kalimantan ke Jakarta dulu di training center judo. Nah, kemudian dari training center itu seperti apa lagi? Kenapa bisa ke Sukabumi? Jadi kalau libur saya main ke gunung, Pak. Kalau libur main ke gunung. Waktu itu. Terus? Jadi setelah kita TC, saya absen di Bermis buat kerja. Libur main di sini. Libur main ke Sukabumi. Oke. Sore balik lagi ke sana seperti itu. Sambil olahraga. Oke, itu tahun 87. Berarti kisaran berapa tahun tuh, Bah? Sebelum Abah terjun di dunia pertanian. Nah, setelah 87 masuk ke Gunung Golpara, saya masuk sayuran Eropa. Sayuran Eropa. Jenisnya apa aja tuh, Bah? Brokoli, paprika, seperti Resmanon, lettuce juga. Oke. Sambil belajar. Terus hasilnya diekspor. Enggak. Oh, belum dulu. Ke hotel dulu. Hotel Hyatt Borobudur. Training dulu awalnya. Oke. Masuk ke kebun pun alergi, Pak, bengkak. Gitu. Cuma dalam hati nih. Ini kalau dipelajari buat bekal hidup nih. Awalnya itu. Terus? Saya kelola. Terus? Terus akhirnya? Akhirnya dipelajari. Akhirnya dipelajari. Terus akhirnya nyampe. Oke. Nah, ini teman, Pak, nemenin saya. Oh, ini temenin. Ini siapa nih, Bah? Bang Imal. Oh, Bang Imal. Oke, sahabat, ternyata Bah Doli itu ada yang menemanin di kebun. Namanya Bah Imal. Oke, nanti kita wawancara Bah Imal ya seperti apa. Oke, lanjut lagi, Bah. Nah, semenjak itu ada permintaan dari luar negeri. Itu kalau keluar negeri itu orang Korea aja. Oh, orang Korea datang nemuin Abah. Terus kerjasama. Jadi setiap orang Korea ngambil sayur di kita gitu. Jadi jenis Korea aja, Pak. Semua jenis tanaman sayuran Korea. Ya, setelah dari Eropa, sayuran Eropa pindah ke Korea. Oh, Abah juga sempat menanam jenis sayuran Korea. Contohnya apa tuh, Bah? Seperti lobak. Terus sawi putih. Itu kalau Korea becu. Oh, namanya becu. Oke. Bawang daun, depa. Oke. Sahabat, luar biasa ternyata pengetahuan Abah Doli ya.
beliau tadi dari Eropa ekspor atau nanam sayuran, kemudian dapat lagi permintaan dari Korea. Dan nanti Korea itu seperti apa kita tanya lagi ke Abah ya. Nah, gimana Bah? Ini tadi ceritanya kan udah wah-wah tadi ya, Ya. seperti wah-wah gitu. Padahal dia mungkin ya bisa jadi ini, tanya langsung gitu. Dia tuh berangkat dari apa? Dari Kalimantan ke Jawa ke sini ke Jakarta gitu. Mungkin nggak mimpi-mimpi jadi petani gitu kan ya. Ya kan barangkali seperti itu. Atau tidak tahu pertanian sebetulnya ya. Nol. Tuh bayangkan. Dari sana datang ke Jakarta ya, apa namanya? Alasannya mau direkrut Yudo ya kan itu ya. Dan tidak punya latar belakang pertanian. Kira-kira kalau boleh tanya. Oke, sahabat, ternyata Bah Doli itu tidak punya pengalaman atau ilmu-ilmu dari pertanian. Kita tanya dulu ya, waktu dari Kalimantan, karena kan beliau awalnya itu menjadi atlet judo. Kok jadi seorang petani? Nah, kita tanya lagi ya. Oke, Bah, Abah dapat ilmu pertanian dari mana awalnya? Karena pengen mau bisa. Karena pengen mau bisa, berarti otodidak. Abah punya referensi nggak ilmu-ilmu pertanian? Mungkin Abah baca atau sambil berjalan. Abah pernah nanya-nanya sama orang yang sudah expert di bidangnya itu. Ilmu pertaniannya itu. Ilmu inek dulu, ilmu nekat maksudnya. Oh, namanya inek, ilmu nekat sahabat. Ya, tapi luar biasa sahabat. Ini seorang Abah Doli ya. Di Riau mungkin kisaran usia 65 mungkin ada ya Bah ya saat ini ya. Tapi sekitar 50-an, tapi semangatnya seperti semangat anak muda ya. Makanya anak muda dimanapun Anda berada, jangan kalah sama Abah Doli ya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya gini. Nah, Abah kan berarti otodidak nih. Artinya ilmunya itu Abah gali baik dari informasi membaca atau mungkin bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Kebenaran konsultan IPB. Jadi dia pendiri majalah Trubus hidroponik, gabung sama saya. Wah, sahabat, ternyata ini nih awalnya ya, Abah ketemu sama pendiri majalah hidroponik yaitu Trubus dari IPB. Pak Slamet. Oke, namanya Pak Slamet. Pak Jos juga. Sapa barangkali masih ada. Oke, untuk Pak Slamet dan Pak Jos, terima kasih sudah membimbing Bah Doli. Boleh langsung Pak Doli, boleh. Boleh, Bah, silakan Bah. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Selamat melihat channel ini. Terima kasih saya atas bimbingan Pak Slamet dan almarhum Pak Yos. Ya, inilah hasilnya saya bisa berdiri sekarang. Luar biasa. Amin. Terima kasih buat almarhum ya, sudah almarhum semua ya. Mudah-mudahan almarhum di alam sana diberikan keselamatan ya. Dan untuk keluarga Pak Slamet dan Pak Jos, tadi ucapan terima kasih dari Abah. Mudah-mudahan beliau di sisi Tuhan ya menjadi diterima iman Islamnya ya. Mudah-mudahan ditempatkan di sisi yang lebih tinggi ya. Baik, kita kembali lagi ke topik. Jadi barulah Bah Doli ketemu Pak Slamet, beliau membimbing bagaimana caranya menanam sayuran seperti itu ya. Bahkan mungkin diajarin juga bagaimana cari market seperti itu, Bah. Cari market saya sendiri. Dia konsultasi sama hidroponik, dan dia minta bantu masalah sosialisasi sama penduduk, Pak. Sama penduduk. Jadi sosialisasi pekerja tuh dekat sama saya. Bagaimana cara ngeraih? Nah, jadi teknisi pertanaman dia masuk. Nah, itu curhat terus berjalan berdua. Sampai saya bisa main doser. Oh, doser juga udah bisa. Saya bentuk kebun. Saya bikin greenhouse. Saya terap. Di doser sendiri itu ya. Belajar. Mendatangkan sendiri. Minjemnya ke PU, cetek PU. Oke. Gitu, ngangkat 2 sampai perkebunan, Pak. Tahun berapa tuh? Tahun 80-an Mas ya? 90 mungkin ya. 87, 89, 90 yang cerita barusan. Oke, sahabat, ini cukup menarik ya beliau ini. Saya yakin Bah Doli itu dengan niat tulus ikhlas ya, karena tadi saya melihat banyak sekali pertolongan Allah melalui beberapa teman-teman, beberapa rekan-rekannya Bah Doli, sehingga Bah Doli menjadi seperti ini. Dan ini juga saya sampaikan kepada sahabat semua, terus semangat, jangan patah semangat ya, karena artinya
pertolongan Allah itu dari mana saja ya. Seperti yang Mbah Doli tadi sampaikan, beliau jauh-jauh dari Kalimantan, ternyata begitu banyak sekali pertolongan-pertolongan tangan-tangan Allah dari manapun ya. Dan bahkan hari ini beliau sudah sehat dan tanpa modal sama sekali, sahabat. Tadi sahabat sudah lihat liputan-liputan saya dari bawah sana. Ini kurang lebih ada sekitar 3.000 meter dan Abah Doli mendapatkan dengan cuma-cuma. Ya, artinya hibah gitu ya, tanpa harus menyewa ya. Kalau sewa mungkin bisa mengeluarkan biaya lagi, tapi sementara ini Abah dengan gratis lah seperti itu, untuk silahkan dikelola seperti itu. Bahkan dikasih ya seperti itu, sahabat, dan bisa menghasilkan. Nah, nanti akan saya gali dalam segi ekonomi atau dari segi bisnisnya seperti itu. Ya? Oke. Bah, ada yang mau tanya dulu nih. Ya itu, hanya saya ingin melihat tadi ketangguhan beliau, perjalanan waktu kan dari tahun 80-an ya, 80-an. Kalau saya ketangguhannya itu sampai hari ini beliau masih sehat, walaupun pernah sakit sebentar waktu itu saya tahu gitu kan. Gitu. Yang jelas masih hidup ini. Kalau nggak tangguh nggak mungkin hidup. Betul. Bagaimana, dari mana bisa hidup? Itu aja tandanya. Soal tadi naik turun ekonomi itu soal lain ya. Betul. Tapi ketangguhannya itu yang membawa dia masih survive sampai hari ini. Itu aja gitu kan. Dengan berbagai latar belakang tadi ya. Berbagai cara tadi kayak begini kan ya, perjalanannya seperti itu. Atau mau cerita sendiri boleh? Coba Bah, jadi ceritain. Awalnya tuh saya tuh manggang di perkebunan sayuran Eropa. Di situ saya sebagai koordinator pengepakan pasca panen dan bikin faktur mau keberangkatan sampai isi solar mobil. Di situ kan saya tuh nggak mintain gaji, saya belajar terus caranya sampai marketnya hafal. Setelah udah bisa, ada Korea ngajakin buka. Oke, lagi saya pelajari karena punya bekal sayuran Eropa. Jadi Eropa tuh nggak beda jauh sama Korea. Cuacanya dingin kan, ada beda sedikit aja. Nah, di situ sampai saya belajar sayuran Korea sampai marketnya. Nah, ada suatu perusahaan narik saya, Pak. Ya, pernah bekal ilmu saya terapkan aja, berjalan. Pindah lagi ke perusahaan lain karena lebih tinggi gajinya lagi, pindah lagi. Kerja sampai menimba ilmu ya. Iya. Setelah itu saya pikir, wah, orang lain pakai mobil nih, sampai diledek. Pak Doli pakai naon atau becak ke Jakarta? Insya Allah nyampe. Cuma kan nggak ada istilahnya, nggak ada ini, semua pasti bisa kalau kita mau. Betul. Jadi jualan itu apa, sayuran Korea naik bis ke supermarket Jakarta, Pak. Dari bis. Boleh cerita, silakan. Nah, saya kepak sendiri karena saya udah tahu, hafal kualitasnya gimana bawang Korea. Masuk supermarket, ternyata supermarket ada 3 masuk, bagus. Nah, keki aja ya perusahaan saya itu kan. Doli masih bisa ke Jakarta pakai bis. Tidak punya mobil. Bisa jualan. Ada hasil dari motor, Pak. Nah, motor lagi jalan terus saya. Dari kalau motor tuh saya setahun kurang sebulan. Nah, di situ saya setabrak-tabraknya nabrak angkot, nabrak trotoar karena posisi tunduk. Oke. Nah, dari situ saya berpikir, naik bis lagi ah. Kalau bis kan cuma, jadi saya pikir nggak banyak bawa sayuran, harganya tinggi, saya ngambil ginseng. Oke. Yang sekilo 90.000. Ya 1 kintal lumayan lah. Iya, betul. Bisa megang uang. Iya, 900.000. Per kilo berapa bawa dulu aja ke sana ya? Berapa kok untungnya tuh berapa? Itu Abah ini ke supermarket Korea. Oke. Jadi pada saat permintaan itu melalui pertelepon. Mereka datang ke Abah sebelumnya. Ketemu Jakarta. Oh, ketemunya di Jakarta. Terus bikin kontrak terlebih dahulu sebelumnya. Oh, nggak ada statement itu. Oh, hanya trust aja ya. Saya karena saya butuh makan, butuh biaya. Saya masih kuat, Mister. Nah, di situ keyakinan. Meyakinkan si misternya ya. Terus pada saat Abah ke sana ngirim barang, itu pembayaran cash langsung di tempat? Apa ada tempo pembayaran? Enggak, kalau
beliau tahu saya butuh uang. Oh, jadi langsung cash hari itu juga. Oke. Nah, pertanyaan saya, hari ini apakah itu bisa dilanjutkan dan kenapa tidak dilanjutkan? Karena saya kalau ginseng Korea tuh masih nelpon saya. Masih. Cuma saya leper ke teman. Tapi mereka masih ingat saya. Kapan aja Doli saya tunggu barang-barang. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan kalau hubungan itu bisa kita buka kembali ya. Komunikasi itu Abah bisa kembali ya. Oke. Ya, gimana Bah tanggapannya Bah? Boleh bantu saya ngobrol gitu ya. Mungkin kenapa bukan tidak lanjut, berhenti dulu barangkali ya. Pak Doli sekarang memilih produksi dulu ya. Iya, benar nggak kira-kira seperti itu ya? Gitu. Ingin berproduksi dulu, Mas. Nggak bisa dua-duanya, maksudnya itu ya. Jadi memilih dulu. Oh, mungkin salah satu fokus ke sayuran lokal dulu. Bertani dulu, ya. Jadi itu ditunda dulu itunya, apa namanya? Tradingnya. Ya, trading pedagangnya ditunda gitu. Jadi saya untuk supaya saya punya aset, Pak. Jadi ini aset pribadi saya. Oke. Setelah 2, ketiga, barulah saya tuh agak tenang otaknya. Betul. Oke, baik. Ini buat saya ini adalah satu opportunity. Ini ada satu kesempatan pada saat mungkin nanti saya bisa ketemu dengan teman-teman untuk memfasilitasi itu. Artinya skill dari Bah Doli ini kan sudah mumpuni ya, sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, akhirnya nanti kita bisa akan ngembangin untuk teman-teman yang punya lahan nganggur ya, terutama di wilayah Sukabumi ya Bah ya. Untuk sementara wilayah Sukabumi dulu bisa hubungin kami. Boleh cek di kolom deskripsi ataupun kolom komentar, nanti bisa kita sharing ya. Di sana nanti kita bisa tanya-tanya dengan Bah Doli. Nah, terutama ternyata ada kesempatan opportunity yang besar untuk kita jual sayuran-sayuran Korea ya. Terutama tadi ginseng tadi ya. Dan ini adalah satu opportunity juga. Ini salah satu market yang orang nggak tahu, bahkan saya pribadi. Saya bergelut di bidang pertanian, peternakan. Nah, saya baru tahu nih dengan seorang Abah Doli ternyata punya market untuk produk-produk sayuran Korea. Iya kan? Nah, ini artinya kan network dari Pak Doli, Abah Doli ini sudah luas ternyata sahabat. Nah, ini bisa kita gali lebih jauh. Dan tidak sembarang orang bisa tembus ke market sana. Saya aja dulu sempat masuk ke pasar induk, Bah. Namanya ada Pasar Induk Dauan di Karawang, kemudian juga di Kramat Jati sama di Caringin. Bahkan saya sempat masuk ke pasar modern, yaitu di supermarket Jogja, Carrefour, Hypermart, sama Superindo. Nah, cuman karena waktu itu saya keterbatasan lahan, kemudian keterbatasan dari human. Jadi saya nggak punya petani yang expert di bidangnya. Nah, untuk saat ini sih saya lebih ke arah Jampang. Di Jampang, saya di sana di Cijulang, di Lembur Sawah. Saat ini saya lagi fokus ke jagung. Karena kebetulan saya lagi ada order 200 ton jagung pipil itu untuk proses pakan ternak. Tapi sebetulnya saya juga punya market di sayuran, Bah. Ya, seperti itu. Makanya alhamdulillah Tuhan pada saat kesempatan ini saya berserta Abah Otit dipertemukan dengan Bah Doli untuk membicarakan lebih lanjut supaya bagaimana caranya petani menjadi maju, ya kan? Petani juga ternyata bisa go internasional, sahabat. Seperti itu. Udah go ini sebetulnya. Sebetulnya udah go, cuman karena mungkin tadi ya di satu sisi, makanya nanti kita akan gali kelemahan atau mungkin keterbatasan Abah Doli seperti apa untuk menjangkau lebih luas lagi. Nanti kita akan sharingin, kita akan buat mungkin semacam kemitraan ya Bah ya. Ya akhirnya saya hari ini ketemu dengan Bah Doli pun tidak akan sia-sia. Artinya ini akan jangka panjang sahabat, seperti itu. Oke Bah, saya mau tanya lagi nih Bah. Ini saya bicara di sini aja dulu Bah. Untuk luas tanah ini kan sekitar 3.000 meter. Ya, tadi Abah bilang bahwa lahan nggak perlu bayar. Ya artinya lahan bisa kita kelola sendiri dengan gratis. Nah kira-kira pengeluaran apa saja sih untuk mengelola 3.000 meter ini? Tadi saya melihat Abah sampaikan beli plastik, ya, beli plastik. Kalau beli plastik tadi semeter berapa sih Bah serol teh? Satu roll 750. Satu roll 750.000, tapi bisa dimanfaatkan seluas lahan 3.000. Ini 2 roll Pak. Oh ini 2 roll, berarti 1.500.000 ya untuk pengeluaran. Yang kedua tadi Abah sampaikan butuh pupuk.
Pupuk itu 1 karung 25.000. 15.000. 15.000. Nah, untuk lahan 3.000 ini berarti berapa butuh banyak karung pupuk? 100 karung. 100 karung. Jadi 15.000 dikali 100 karung. Artinya 1,5 juta. Tadi 1,5 juta untuk plastik, 1,5 juta untuk pupuk. Ya. Terus pengeluaran apa lagi nih, Mbah? Pupuk kimia, Posca. Oh, Posca juga ada. Posca, obat-obatan. Obat-obatan. Itu berapa jumlahnya yang harus dibeli, Mbah? Nilainya? 1 jutaan. 1 jutaan. Berarti 3 juta ditambah 1 juta, 4 juta ya. Terus apa lagi, Mbah? Yang lain udah enggak karena ini dikerjain sendiri. Oh, ini dikerjain sendiri. Jadi Abah tanpa harus mengeluarkan uang untuk membayar pekerja ya. Berarti khusus untuk Abah sendiri. Baik sahabat, jadi ternyata cost expense yang harus dikeluarkan Abah dengan lahan 3.000 ini butuh cost sekitar 4 juta. Nah, 4 juta itu berapa periode, Bah? Berapa lama penggunaan? Tergantung iritnya. Ini udah setahun. Oh, ini udah setahun. Oh, berarti ini udah setahun. Amang lipat dulu. Kalau ini kan yang si plastik ini tidak per masa tanam ya, ini bisa berkali-kali tanam ya, gitu kan. Gitu bedanya. Jadi uang 1,5 juta itu bukan sekali periode. Dibebankan ke 1 kali tanam gitu ya. Mungkin bisa 3 kali 4 kali. 3 kali 4 kali. 3 kali 4 kali ini. Jadi kalau anggaplah 3 kali 1,5 juta ya si plastik tadi. Itu kan berarti hanya 500.000 bebannya. Kalau dibagi per 3 periode tadi. Itu kira-kira. Oke. Supaya ada gambaran nih. Baik. Ya, benar. Dan pupuk juga seperti itu ya? Iya. Kalau pupuk nggak per periode tanam itu? Oh, kalau pupuk per periode tanam. Setelah periode tanam habis, Abah beli pupuk lagi? Paling kita cor. Oh, dicor aja. Oke. Berarti kalau saya simpulkan selama 1 periode tanam itu, kalau plastik mungkin bisa berulang-ulang ya. Tapi kalau pupuk mungkin ada istilah cor. Cor itu adalah mungkin tambahan ya. Dan tambahannya mungkin itu tidak sebanyak yang awal, yang tadi 100 karung. Seperti itu ya. Nah, kalau saya boleh tanya, berarti kurang lebih nih, tadi dari pengeluaran itu Abah, mungkin kalau dihitungkan per periode masa panen, ya, paling mungkin cukup 1 juta berarti ya, kurang lebih ya. Karena kan tadi yang 1 juta plastik itu kalau kita bagi 3 periode, hanya 500.000 kebutuhannya ya. Nah, kemudian untuk pupuk juga kan kalau 15.000, 100 karung, 1,5 juta, itu kalau dibagi per periode tanam, berarti dibagi lagi tuh. Betul ya? Per 3 bulan kan, seperti itu. Berarti jatuhnya sama 500.000. Murah sebetulnya. Ya, mungkin 500 tambah 500 ya 1,5 juta lah, sahabat kalau dihitungin. Nah, oke. Sekarang kita cari hitung-hitungan secara finansialnya ya, sahabat. Bawang dengan cabai rawit ini. Bawang tadi Abah sampaikan paling tinggi harga tertinggi 14.000. Di konsumen langsung. Dari konsumen langsung, dan saat ini Abah langsung ke konsumen ya. Jadi artinya Abah punya harga lebih tinggi lagi dibanding ke pengepul. Ya seperti itu. Nah, itu bawang ya. Bawang khusus bawang. Karena saya lihat tadi ada bawang di Tumpang Sari dengan cengek atau cabai rawit. Nah, kalau perhitungan Abah nih dari pertama tanam si bawang ini bisa menghasilkan berapa kilo dari 3.000 lahan ini, luas ini? Bawang khususnya bawang. Khusus bawang aja dulu kita lihat. 5 kintal lebih, Pak. 5 kintal ya. Dari bawang. Dari bawang. Ya. Anggap aja kita ambil rata-rata 5 kintal atau 500 kilo, sahabat. Kalau 500 kilo kita jual harga tertinggi tadi 14.000. Betul ya? Berarti 14 dikali 500. Sekitar 2 jutaan. Ya, anggap aja angka bulat dulu 10.000 lah. 10.000 kali berapa? 400 kilo ya? 4 kintal berapa? 4 kintal, 5 kintal lah. 5 kintal. 5 kintal. 5 kintal kan berapa tuh? 500. 500 kali 10.000, 5 juta. 5 juta. Ya. 5 juta. Ya. Kalau tadi setengahnya berarti 7,5 juta. Iya. 7,5 juta kira-kira rata-rata ya. Dari bawang saja ya. Dari bawang saja periodenya per 3 bulan tadi ya. Oke, itu bawang kan nggak 3 bulan sebetulnya bawangnya. 7,5 juta ya. Berapa bawang ke masa panennya? 2 bulan. 2 bulan. Yang 3 bulan tuh cengek ya mulai ya gitu ya. Nah, dari biaya hidup sehari-hari saya dibantu bawang. Iya, makanya itu. Tadi nggak beli gunung. Itu pendapatan dulu nih dari sini dulu. Coba bawang tadi berapa? Bawang 7 juta. Hah? 7,5 juta lah. Gitu. Ya, 7 juta aja. Kita cengek sekarang gitu.
Kalau cengkeh masa panen 3 bulan juga? 4 bulan setengah. 4 bulan setengah ya. Kalau cengkeh sekarang sih lagi rendah harganya. Berapa? Paling tinggi? 30. 30. Kalau lagi bagus-bagusnya 80, 90. Bisa nggak berapa kilogram atau berapa kuintal sampai akhir panen tuh berapa kira-kira diperkirakan? Kalau perkiraan? 1 ton berapa? 1 pohon ini saya taruhlah 4.500 pohon. Ya, saya nggak gede-gede, setengah kilo aja lah. Setengah kilo aja, nggak usah sekilo lah. Dari 1 pohon? Nah, setengah kilo aja. Setengah kilo kali berapa pohon tadi? 4.500. 4.500 kali setengah kilo. 4.500 ya 2.250. Ya, 200 ya. 2.200 kilo ya. Silakan. Hampir 2 ton lah. 2 ton. Saya naksir nih tanah itu ke bagian harga 60. 60 jutaan ini. Ya. 60 jutaan ya, kira-kira kurang lebih ya. 60 juta dari cengkeh. Ini waktu belum ketanam. Itu belum betul, ketanam, Pak ya. Baru pasang mulsa ada nawar 10 juta sampai 15 juta nih. Diborong itu. Mau disewa dia, dikontrak. Tapi saya nggak mau, rugi saya. Oke. Dari biaya saya dari nol udah ngebentuk dijual begitu. Dengan harga kisaran rata-rata 30.000 tadi ya. 30.000 dikali. Ya kan ya, dengan tadi penghasilan sampai akhir diperkirakan 0,5 dikali berapa? 4.000 pohon bah ini ya, 4.500 ya? 4.500 pohon. Iya, 2 ton 2,5. Ya, 2 ton 2,5 kali. Kali 60. Kali 30. Berapa? Kali 60 aja lebaran haji saya, Pak. Oh, kalau dihitungnya gitu kan 50. Anggaplah 50 lah. 50. Anggap 50 dulu, dianggap 50.000. Iya, benar luar biasa. Kalau 50.000 per kilo aja 112 jutaan. Ya. Pengeluaran tadi berapa kira-kira? Pengeluaran paling 2 jutaan lah. 2 jutaan. Cuman yang berat adalah kerja sendirinya itu, Om. Biaya itu perawatan ya. Tenaga saya gaplehkan, Pak. Itu aja lah. Gaplehkan, nekat ya. Tinggal dihitung aja, dikurangi biaya buruh sendiri ya, kira-kira berapa marginnya ada berapa Pak Iban? Iya, betul. Buruh sama biaya itu hampir sama. Ya nggak beda jauh, bangun rumah lah sama kuliah sama. Betul. Anggaplah Pak Doli tiap hari lah di sini ya, gitu ya, tiap hari ngurus ini. Ya. Berapa 50.000 per hari kali 7 bulan berapa coba kira-kira? Hitung itu. Anggap aja 50.000 ya per hari ya. Kali 7 bulan. Ya berapa bulan? 1 hari. Enggak 7 bulan, 5 bulan lah. 5 bulan ya. 1 hari 4 minggu kan, 1 bulan. Berapa? Itu berarti itu sebulan tuh untuk biaya pekerja itu 200.000. 200.000. 50.000 kan? Tapi nggak setiap hari Bang sini. 6 hari. Sebulan itu 6 hari atau seminggu 6 hari? Seminggu. Seminggu 6 hari. Iya. Seminggu 6 hari. 6 kali 4 24 ya. 24 kali 50.000. 1.200.000 lah. Sebulan 1.200.000. 1.200.000. Kali 6, 5 lah, 5 bulan ya. Kali 5 bulan. 6 juta. 6 juta. Biaya tadi berapa tadi? 6 juta ditambah berapa? 6 juta ditambah 2 juta. Oh, 2 juta segitu. Ya, tadi penghasilan 100 jutaan ya. Iya. Seperti itu. Iya. Itu keuntungan usaha tani. Betul. Tadi dia dapat juga yang sekitar 6 juta tadi. Bayar diri sendiri sebetulnya kan. Betul. Itu, kan? Sebetulnya begitulah kira-kira ya Pak Doli ya. Iya. Sukses nggak? Oke sahabat, ini tadi saya hitung-hitungnya ternyata kalau dihitung cost atau expense yang dikeluarkan sama Mbah Doli itu mungkin tanpa pekerja ya, karena beliau sendiri di sini itu hanya 6 juta aja untuk biaya pekerja. Kemudian kalau kita hitungkan cost dari plastik, kemudian bibit. Iya bibit belum. Bibit belum. Bibit berapa, Mbah? Bibit sekitar 150 satu pack. 5 gram, ini hampir 20 gram, Pak. Hampir 20 gram. Ya. Kalau bawah. Harganya berapa, Bah? Harga? Harga. Kalau per packnya? Nah, ini bibit saya. Oh, ini bibit. Dari martabak saya kumpulin lagi, Pak. Oh, nanti di ini lagi? Tuh hasilnya tuh. Ini bibit gratis ini. Oke. Sahabat, saya mau kalkulasi mengenai bibit. Tadi saya baru kalkulasi pengeluaran untuk operasional itu hanya plastik, kemudian pupuk ya,
sama obat. Nah, ini ternyata saya tanya tadi, ini bagaimana dengan bibit? Ternyata bibit itu beliau di recycle. Recycle itu artinya ini bisa kita manfaatkan untuk bibit ini, sahabat. Ya. Tanpa modal. Dan ini tanpa modal dan ini gratis, sahabat. Ini luar biasa sekali ya. Artinya untuk biaya bibit sebetulnya tidak perlu mengeluarkan biaya, sahabat. Ini ide cemerlang. Ini ide cemerlang untuk para petani dimanapun Anda berada. Nah, inilah bagaimana caranya menekan biaya pengeluaran seperti itu. Nah, Bah Doli ini sudah buktikan bahwa untuk bibit ya seperti ini, sahabat. Ini adalah bibit yang di recycle atau yang diputar ulang ya dari customer atau pelanggan-pelanggan Abah yang ini bisa ditanam ulang seperti itu. Terutama dari tukang martabak. Nah, salah satunya langganan beliau adalah martabak telur. Nah, dari martabak ini nih ujung dari pangkalnya ini diambil lagi sama Abah dan ini nggak perlu biaya ya, Bah ya. Abah nggak beli kan ke si martabak ya. Nah, ini ide cerdas, sahabat ya. Dan itulah hasilnya seperti yang tadi video yang berikut yang saya sudah liput ya, sahabat. Ini ide cerdas, sahabat. Nah, seperti itu. Nah, inilah hasil yang tadi itu. Nah, seperti ini. Gitu, sahabat. Dari potongan ini, limbah martabak ini kemudian menjadi seperti ini ya. Gratis. Dan gratis pula. Oke, luar biasa. Ini patut dicontoh. Salah satu ide cemerlang dari Abah Doli dan ini patut ditiru oleh sahabat-sahabat dimanapun Anda berada gitu ya. Ini luar biasa sekali. Baik, tadi sudah kita gali informasi dari Bah Doli, dari mulai beliau dari Kalimantan, kenapa bisa sampai ke Sukabumi. Ternyata beliau adalah atlet judo. Dari atlet judo itu beliau main-main ke Sukabumi. Ketemulah tadi dari pendiri Trubus, majalah Trubus, yaitu Bapak Slamet dan Bapak Jos. Nah, dari situlah cikal bakal awal muasalnya beliau belajar bertani ya, yang akhirnya tadi juga pernah diceritakan bahwa beliau juga punya market untuk produk ekspor ya, barang-barang sayuran ke Korea seperti itu ya, bahkan ke Eropa juga ya, Bah. Nah, ini tidak menutup kemungkinan, sahabat, saya akan berkolaborasi terus dengan Bah Doli supaya bagaimana caranya bisnis ini bisa berkembang ya, Bah ya. Tidak hanya sebatas untuk kepentingan pribadi, untuk keperluan pribadi, tapi juga bisa berkembang. Dan ini juga akan saya share ke teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ternyata seorang Bah Doli yang tidak punya pengalaman di bidang pertanian ternyata juga bisa menghasilkan. Dan sekarang kalau saya dan tidak punya modal seperti itu, ternyata yang namanya semangat luar biasa ya, ketekunan, semangat yang tinggi ya, perjuangan terus ya, dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Tuhan akan bantu kita ya. Nah, minta sama Allah kata Bah Doli ya. Jadi seperti itu. Jadi buat petani dimanapun Anda berada, jangan patah semangat ya, jangan cengeng kata Abah, terus ya, dan jangan lupa berdoa minta sama Allah. Jangan bicara soal alasan nggak punya modal. Seringkali saya berhadapan dengan para petani, maaf ini ya, dari Sabang sampai Merauke selalu kalau ditanya nggak sukses selalu gara-gara nggak punya modal. Padahal ini buktinya. Ya. Beliau Bah Doli nggak punya duit bisa ternyata dan bisa itu yang penting ya. Maaf ini nggak apa-apa ya untuk bahan inspirasi. Sangat inspirasi sekali, sahabat. Baik, kita gali lagi nanti informasi-informasi di video-video berikutnya. Itu aja. Terima kasih untuk sahabat. Pantau terus channel Abah Otit. Ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Nanti kita cantumkan di deskripsi untuk informasi-informasi lebih lanjut. Dan barangkali untuk teman-teman yang mau bermitra, ya silakan. Boleh nanti hubungi di deskripsi dan di kolom komentar. Nanti saya cantumkan ya, kita cantumkan ya. Nanti kita cantumkan. Tentang biografi dan biodata Bah Doli. Ya silakan. Dan untuk para eksportir dimanapun Anda berada, ya saya sampaikan, ini saya punya teman, punya mitra yang luar biasa dan beliau sangat expert di bidang ekspor barang-barang atau tanaman-tanaman pertanian dan Korea. Baik, itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.